Padahal saya sudah sering jelaskan, kalau kamu niat galbay atau galbay di pinjol legal, kamu hindari 4 kesalahan ini. Karena kalau kamu melakukan 4 kesalahan ini ya, karena kalau kamu tidak menghindari atau kamu melakukan 4 kesalahan ini ya, sudah dipastikan kamu tidak bisa galbay dengan tenang dan kamu tidak enak makan, tidak enak minum. Nah, tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kau bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini, kau bisa sharing dengan nasabah yang lain, karena di sana ada ratusan nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal. Kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat, grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini ya. Kamu komen seperti ini, 345 terima bang. Kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. 4 kesalahan apa sih yang sering dilakukan sampai saat ini oleh nasabah pinjaman online, sehingga mereka tidak bisa galbay dengan tenang, sehingga mereka tidak bisa galbay dengan aman. Emang sih 4 kesalahan ini itu termasuk kesalahan yang biasa-biasa saja, yang dianggap oleh nasabah itu biasa-biasa saja, bahkan sering dilakukan karena sepele. Tapi meskipun sepele ya, ini memberikan efek yang sangat fatal sekali. Nanti kedepannya kamu tidak enak makan, tidak enak minum, saya berani jamin itu kalau kamu melakukan 4 kesalahan ini. Oke, jadi untuk yang pertama di sini saya tidak akan bertele-tele, saya tidak akan berlama-lama. Di sini saya akan langsung saja ke intinya, ke kesalahan yang pertama ya. Kalau kamu niat galbay atau galbay di pinjol legal, kamu jangan sampai melakukan 4 kesalahan ini. Untuk yang pertama, kamu tidak menghapus aplikasinya. Nah, itu termasuk kesalahan. Kalau kamu tidak menghapus aplikasinya ya, kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya ya, nantinya DC pinjol legal ini bisa mengakses galeri kamu, bisa mengakses kontak-kontak kamu. Dan disitulah terbentuknya yang namanya sebar data pribadi, atau kontak-kontak kita diteror. Disitulah sebabnya, karena kamu tidak menghapus aplikasinya, sehingga membuat kamu malu karena kamu disebar ke kontak-kontak kamu. Itu kesalahan yang sangat fatal. Nanti kalau kamu tidak menghapus aplikasinya ya, meskipun kamu mengabaikan pesan DC, itu percuma saja, karena mereka sudah mempunyai data-data pribadi kamu dan kontak-kontak kamu. Jadi hindari kesalahan itu. Kamu hapus aplikasinya kalau kamu niat galbay atau galbay di pinjol legal atau di pinjaman online. Itu untuk yang pertama, untuk kesalahan yang pertama. Nah, kita ke kesalahan yang kedua. Apa? Yaitu Nah, kita langsung saja ke kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh nasabah pinjaman online. Ini terdengar sangat sepele, bahkan sering dilakukan oleh nasabah pinjaman online ya untuk yang kedua ini. Tapi kebanyakan nasabah yang kena mental, kebanyakan nasabah yang ketakutan, justru mereka melakukan kesalahan yang kedua ini. Apa? Yaitu membaca pesan dari DC pinjol legal. Nah, pasti kamu sering melakukannya kan? Nah, sebenarnya itu termasuk ke kesalahan yang sangat fatal. Karena secara tidak sadar ya, secara tidak langsung, mental kamu itu sedang dikikis kalau kamu sering baca pesan dari DC pinjol legal. Karena kamu harus tahu, DC pinjol legal tidak sembarangan ngirim pesan kepada kamu. Mereka itu merangkai kata-kata dulu, atau mereka itu meminta kata-kata ke atasannya, yaitu kata-kata ancaman. Yang dipastikan kalau kamu membaca ya, pasti kamu takut, pasti kamu panik. Apalagi kamu tidak tahu tentang dunia perpinjolan. Makanya dari itu saya buatkan grup WA Kang Galbay ya, supaya kamu tahu tentang dunia perpinjolan dan supaya kamu sadar kalau yang galbay di pinjol legal bukan hanya kamu seorang, tapi banyakan. Jadi kamu nggak sendirian. Jadi masuklah ke grup WA Kang Galbay, karena itu juga gratis. Tapi jangan lupa dukung juga channel ini dengan cara subscribe channel ini. Nah, kita balik lagi ke topik pembahasan. Itulah untuk kesalahan yang kedua ya, kamu baca pesan dari DC pinjol legal. Emang kalau awal-awal baca itu biasa-biasa saja, tapi saya berjamin lama-kelamaan pasti kamu kena mental, pasti kamu ketakutan. Itu untuk kesalahan yang kedua. Dan untuk kesalahan yang ketiga yaitu kamu tidak mengganti kartu HP kamu, tidak mengganti WA kamu, tidak mengganti email kamu. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal yang sering dilakukan oleh nasabah pinjaman online. Ya, bagaimana tidak fatal? Udah tahu diteror oleh DC pinjol legal ya, sehari 200 telepon, 200 SMS, dan mengganggu kehidupan kalian sendiri ya, dengan diteror oleh DC pinjol legal, tapi kalian tidak mengganti kartu HP kalian, tidak mengganti WA kalian, kalian diamkan saja. Nah, kalau seperti itu sudah dipastikan, kamu itu tidak akan bisa galbay dengan tenang, kamu tidak akan bisa galbay dengan aman. Mau bagaimana tenang? Mau bagaimana bisa tenangnya? Sehari diteror 100 telepon, 100 SMS, di mana tenangnya coba? Nah, makanya dari itu, kalau kamu galbay dengan tenang ya, kamu ganti kartu HP kamu ganti WA kamu ganti email kamu. Bang, tapi saya takut kalau saya mengganti kartu HP saya, kalau saya mengganti email saya,
saya takut dibawa ke juru hukum dengan alasan pembawa kabur uang perusahaan. Nah, kamu nggak usah percaya jika kamu diancam seperti itu ya oleh DC Pinjol Legal. Karena masih banyak di luar sana yang berpikir, katanya kalau kita mengganti kartu kita, mengganti WA kita, nanti kita dibawa ke juru hukum dengan alasan pembawa kabur uang perusahaan. Nah, sebenarnya itu ancaman hoak, ancaman bohong. Tujuannya ancaman tersebut diberikan kepada kalian ya, supaya kalian tidak mengganti kartu kalian, supaya kalian tidak mengganti WA kalian. Alhasil, DC Pinjol Legal ini bisa meneror kalian secara terus-menerus dan menjatuhkan mental kalian. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu niat gagal bayar di pinjol legal ya, atau kamu sudah tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal, kamu ganti kartu kamu ganti WA kamu ganti email kamu ganti saja semuanya. Tapi kalau kamu gagal bayar dengan tenang ya, kalau kamu menikmati teror DC ya terserah ya. Saya di sini cuma ngasih saran saja. Itulah untuk kesalahan yang ketiga yang sampai saat ini sering dilakukan oleh nasabah pinjol legal atau sering dilakukan oleh nasabah galbay pinjol legal. Nah, kita kesalahan yang keempat. Nah, kesalahan yang keempat ini banyak yang tidak tahu ya. Maksudnya banyak yang tidak tahu seperti apa. Jadi mereka mengabaikan pesan DC, mengganti kartu HP, tapi mereka merupakan kesalahan yang keempat ini. Apa? Yaitu tidak klarifikasi kondar kalian dulu. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena kalau kalian tidak klarifikasi dulu ya, kan kondar kalian pasti diteror atau di SMS oleh DC Pinjol Legal. Nah, kalau kondar kamu ngerespon ya ke DC Pinjol Legal tersebut, maka secara otomatis DC Pinjol Legal tersebut akan meneror kondar kamu secara terus-menerus. Dan kondar kamu akan menghubungi kamu, dan itu percuma saja, pasti membuat kamu risih. Makanya, supaya hal itu tidak terjadi ya, kamu klarifikasi dulu ke kondar kamu seperti ini. Kalau ada DC Pinjol Legal neror atau nelpon atau nge-WA ya, jangan direspon, biarkan saja. Karena kalau dibiarkan saja ya, DC Pinjol Legal paling lama neror kondar kamu itu dalam waktu 1 minggu. Itu kalau tidak direspon oleh kondarnya. Tapi beda lagi kalau direspon. Nah, jadi itulah 4 kesalahan nasabah pinjam online atau 4 kesalahan nasabah galbay pinjol legal yang sering dilakukan sampai saat ini. Mereka tidak sadar, selalu melakukan 4 kesalahan tersebut. Sehingga mereka tidak enak makan, tidak enak minum karena melakukan 4 kesalahan ini. Jadi buat kamu yang simak video ini ya, semoga saja kamu tidak sampai melakukan 4 kesalahan ini. Lah, lalu bagaimana bang? Misalnya pinjol legal galbay itu memiliki DC lapangan. Kan percuma saja meskipun saya tidak melakukan 4 kesalahan tersebut. Nah, buat kamu jangan berpikir seperti itu. Kamu langsung saja masuk ke playlist channel saya yang ini. Nah, di playlist tersebut sudah saya buat ya, sudah saya buat video tentang menghadapi DC lapangan, agar DC lapangan tidak datang lagi ke rumah kita, dan banyak lagi. Kamu bisa langsung masuk saja ke playlist channel ini. Tapi sebelumnya saya ada disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak mengajarkan yang tidak atau yang tidak benar. Emang yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kamu tidak punya uang, seperti ekonomi kamu sedang turun drastis ya, yang bagaimana lagi? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat kalian semua nasabah pinjam online atau buat kalian semua nasabah pinjol legal. Nah, buat kamu yang butuh pertanyaan atau buat kamu minta yang mau dibahas ya, untuk video selanjutnya kamu bisa request di video ini ya, kamu komen. Seperti ini, Bang bahas pinjol ini, Bang bahas itu. Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.